Selamat datang di channel YT Artikel 2. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lewati iklannya ya bosku, agar kami semakin semangat. Terima kasih. Episode 4, Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Ketua, mengapa Anda di sini? Victor marah ketika dia melihat di pintu. Baim terkejut dan segera berdiri. Apakah Universal International adalah perusahaanmu? Apakah aku tidak boleh berada di sini? Victor mengangkat wajah muram dan memelototi Baim. Tidak, Ketua, dengarkan aku, bukan itu maksudku. Baim sangat takut sehingga wajahnya menjadi pucat, dan dia tidak mengerti mengapa ketua begitu marah. Lalu apa maksudmu? Pria ini datang untuk melamar pekerjaan. Bagaimana sikap kerjamu barusan? Victor bertanya pada Baim dengan tajam, lalu mendekati Aditya. Ini adalah Tuan Muda Aditya. Ya Tuhan, apakah Tuan Muda di sini untuk mengalami kehidupan bawah? Berdandan terlalu biasa. Victor diam-diam kagum. Maaf, Ketua, saya hanya memiliki sikap yang buruk. Baim menyeka keringat dinginnya dan tidak berani mengeluarkan nafas. Victor tidak sabar untuk menamparkan Baim, idiot ini, jika kamu ingin mati, jangan sakiti aku. Ketika Tuan Muda marah, saya harus mengemasi tempat kerja dan pulang untuk mengurus anak-anak. Melihat ekspresi acuh tak acuh Aditya, Victor akhirnya menghela nafas lega. Victor ingin tunduk pada Aditya, tetapi David sudah menjelaskan bahwa Tuan Muda tidak ingin diganggu, jadi dia tidak boleh mengungkapkan identitas Tuan Muda. Tuan, bawahan saya bodoh, jangan ambil hati. Victor mengangkat wajahnya dengan senyum, dan berkata kepada Aditya sambil membungkuk. Segera, semua orang yang hadir tercengang. Siapa Victor ini? Itu adalah Ketua Universal International, yang benar-benar mengangguk dan membungkuk di depan Aditya. Dia terpana oleh Aditya, dan mereka tidak tahu mengapa Aditya memberinya wajah seperti itu. Melihat Aditya tidak berbicara, Victor membangkitkan kepanikan di hatinya. Kemarilah dan minta maaf kepada pria ini. Victor menunjuk Baim dan berteriak. Apa? Minta maaf pada anak ini. Baik 100 enggan dalam hatinya, bagaimanapun juga dia adalah seorang manajer. Seseorang dengan status, dapatkah dia meminta maaf kepada sampah ini? Ketua, ini tidak perlu. Baik berkata dengan gugup, omong kosong. Jika kamu tidak ingin menjadi manajer, katakan saja sesuatu. Victor benar-benar marah. Baim segera diam, dan bergegas ke Aditya. Tuan, maafkan saya tidak tahu bagaimana berbicara sekarang. Aditya bahkan tidak repot-repot menatap Baik. Dia menatap Victor, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Victor. Victor juga menatap Aditya, dan hatinya membeku sesaat. Tampaknya Tuan Muda tidak menerima permintaan maaf. Tuan Muda menatapku, apa maksudmu? Victor akhirnya mengerti, Tuan Muda membiarkannya mencari tahu. Baim, kamu telah dipecat. Victor melambai pada Baim, menunjukkan bahwa dia bisa keluar. Baim hampir jatuh ke tanah, benar-benar tercengang. Perlakuan karyawan Universal International adalah yang terbaik di kota. Kehilangan pekerjaan ini merupakan pukulan besar bagi Baim. Victor selalu menepati janjinya, dan Baim tahu bahwa tidak ada gunanya meminta untuk balik. Wawan, kamu adalah dalang semua ini. Keabadian macam apa yang kamu bawa ke sini, menyebabkan saya kehilangan pekerjaannya. Baim menyesali perbuatannya, memarahi Wawan diam-diam, dan meninggalkan kantor. Wawan juga sedikit tercengang, dia ingin menghina Aditya di depan Farah dan Dahlia, tetapi sebaliknya Aditya yang membalikkan semua keadaan dan akhirnya Baim dipecat. Paman Victor, Anda memecat Baim karena masalah sepele ini, kan? Wawan tenang di permukaan, tapi dia cukup kosong. Bahkan ayahnya melihat Victor dengan sangat mengaguminya, apalagi dia. Wawan, apakah aku masih membutuhkanmu untuk mengajariku? Victor mencibir, sama sekali mengabaikan Wawan. Wawan tergagap,
karena tidak berani lancang di depan Victor. "Tuan, lihat, apakah Anda puas?" Victor tersenyum dan bertanya kepada Aditya dengan hormat. Wajah Aditya tenang, dan dia hanya bersenandung. Tapi bagi Victor, itu tidak diragukan lagi merupakan jaminan. Akan baik-baik saja Aditya tidak menyalahkan dia. Dahlia, yang berada di samping, tercengang, dia tidak tahu, Victor. Bagaimana mungkin pria sebesar itu berpikir begitu tinggi tentang menantunya yang tidak berguna? Farah juga terkejut, dan menatap Aditya dengan matanya yang indah. Anjani bahkan lebih bingung lagi, bagaimana dia bisa memiliki wajah sebesar itu sebagai saudara ipar yang tidak berguna. Senang puas, hehe. Victor menggosok-gosokkan kedua tangannya dengan penuh semangat. Apakah Anda ingin melamar kerja? Pada saat ini, Rianti memutar pinggangnya dan berjalan di depan Aditya, dan bertanya dengan lembut. Wanita ini sangat pandai memanfaatkan peluang. Dia tahu bahwa Aditya adalah generasi kedua dari orang kaya, jika Aditya bisa memandangnya dia akan sejahtera. Hehe, asalkan aku tidak menjadi cleaning service. Aditya tersenyum ringan. Lihatlah apa yang kamu katakan, kamu sangat bermartabat, tidak berlebihan untuk menjadi seorang manajer. Rianti mengedipkan mata pada Aditya, dan kemudian bertanya pada Victor, apakah itu ketuanya? Ya, kebetulan ada lowongan untuk manajer personalia, mengapa Anda tidak mencoba sebagai manajer untuk sementara? Victor bertanya kepada Aditya dengan cemas. Dia selalu berpikir bahwa Aditya hanya melamar pekerjaan karena bosan, hanya untuk bersenang-senang. Ya Tuhan, manajer. Dahlia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat dan menatap ketua Victor dengan tidak percaya. Anda tahu, posisi putrinya Farah hanya di level manajer. Melihat ini, Victor salah paham, berpikir bahwa Dahlia tidak puas, dan dengan cepat berkata, aku membiarkan pria ini menjadi manajer, bagaimana dengan manajer umum? Manajer umum. Kali ini Dahlia dan dua putrinya, 3 orang berseru serempak. Victor berkeringat, dan tuan muda tidak mengungkapkan posisinya, bagaimana ini bisa berhasil? Kalau tidak, jika aku berhenti dari pekerjaanku, bagaimana kalau membiarkan pria ini menjadi ketua? Victor berdiskusi dengan Dahlia dengan ekspresi pahit di wajahnya. Mata Dahlia melebar, ketua, apakah kamu salah minum obat? Kakak, kamu bilang ya, kata Anjani. Dahlia menyeringai pahit. Dahlia hampir jatuh ketika mendengarnya, dia benar-benar meragukan apakah Victor sudah gila. Oke, kamu masih mengenal ketua sebesar itu. Apakah kamu berkolusi dengan orang lain dan menaruh uang di wajahmu? Dahlia berbalik dan mencibir, dan bertanya pada Aditya. Bu, aku benar-benar tidak mengenalnya. Aditya menggelengkan kepalanya. Oke, kamu sudah belajar berbohong. Aku akan mencobamu ketika aku pulang. Dahlia mendengus. Hei, menjadi ketua terlalu banyak, kamu seharusnya baik-baik saja jika kamu menginginkan seorang manajer umum, hihi. Anjani berbisik kepada Aditya pada saat ini. Jangan bicara omong kosong, mereka hanya bercanda. Aditya berkata kepada Anjani. Farah tidak pernah mengatakan sepatah kata pun, dia sekarang memiliki banyak hal yang ingin dia tanyakan kepada Aditya. Tuan, lihat, Victor berdiri di sana gelisah, berkeringat karena kecemasan, menunggu instruksi Aditya. Aditya melihat di mata Victor, dan dia sudah mengerti di dalam hatinya. 9 dari 10, Victor sudah tahu identitasnya, kalau tidak, itu tidak akan pernah terjadi. Aku akan kembali dan memikirkannya. Aditya berkata kepada Victor dengan datar. Oke, aku akan menunggumu di sini kapan saja. Ini kartu namaku. Hubungi aku kapan saja jika kamu punya sesuatu. Victor mengeluarkan kartu nama dan menyerahkannya kepada Aditya dengan hormat. Dan ini juga. Rianti juga mengeluarkan kartu namanya dan memasukkannya langsung ke tangan Aditya. Jangan lupa untuk meneleponku. Rianti berkata kepada Aditya dengan suara merintih. Ayo pulang. Farah memelototi Rianti dan menarik Aditya keluar.
Victor membawa Rianti dan membiarkan Aditya keluar dari perusahaan, mengawasi dari kejauhan. Dari awal hingga akhir, Victor bahkan tidak melihat ke arah Wawan. Wawan sangat marah sehingga giginya gatal, merasa sangat tidak tahu malu. Dia juga bertanya-tanya mengapa Victor sangat berangin hari ini, mengapa dia memegang Aditya begitu tinggi. Bibi, Farah, Anjani, cepat masuk ke mobil, aku akan mengantarmu kembali. Wawan memaksakan senyum dan berkata dengan sopan. Tidak, ayo pulang naik taksi, kata Farah dingin, lalu mengulurkan tangan dan menghentikan taksi. Farah, jika bosmu ingin mempermalukanmu lagi, katakan saja padaku, aku bisa mengatasinya. Wawan berkata kepada Farah. Farah pura-pura tidak mendengar, dan masuk ke mobil bersama Aditya. Melihat taksi pergi, Wawan meludah dengan keras, "Bah, pelacur, apakah kamu pura-pura jual mahal padaku? Tunggu, aku akan membiarkanmu berlutut dan menyanyikan lagu penaklukan dalam beberapa hari." Setelah tiba di rumah, sama seperti Aditya hendak kembali ke kamarnya, Dahlia menghentikannya. "Aditya, izinkan saya bertanya padamu, bagaimana kamu bisa mengenal Ketua Universal International?" "Bu, saya benar-benar tidak mengenalnya. Saya tidak percaya. Jika kamu tidak mengenalnya, mengapa mereka memecat manajer Baim karena kamu?" Dahlia menatap Aditya, seolah-olah mencoba seorang tahanan. Percaya atau tidak, Aditya merentangkan tangannya, terlalu malas untuk menjelaskan, dan kembali ke kamarnya. "Bagaimana sikapmu?" Dahlia menghentakkan kakinya dengan marah. "Bu, bagaimana mungkin dia mengenal ketua? Mereka mungkin memecat manajer Baum hanya untuk menjaga citra perusahaan." Anjani mendengus menghina. "Kalau begitu biarkan dia menjadi manajer umum dan berikan dia kursi ketua." "Bagaimana menjelaskannya?" Dahlia bertanya pada Anjani dengan curiga. "Itu humor orang, mainkan sampah ini, hihi." Anjani tertawa. "Oh." Dahlia mengangguk sadar dengan ucapan Anjani yang tiba-tiba. "Anjani, bagaimanapun juga dia adalah saudara iparmu, jadi jangan panggil dia sampah di masa depan." Farah berkata kepada Anjani. Potong pembicaraan. Anjani tidak peduli, berbaring di sofa dan bermain dengan teleponnya. Farah menghela nafas pelan dan masuk ke kamarnya bersama Aditya. Kamar tidurnya cukup luas, dengan tempat tidur besar di tengah dan tempat tidur sempit di sudut. Aditya berbaring di tempat tidur kecil, menikah dengan Farah selama lebih dari 3 tahun, tempat tidur besar itu selalu menjadi tempat terlarang baginya. "Aditya, saya melihat bahwa saya semakin tidak dapat memahamimu." Farah berjalan ke Aditya. "Mengapa kamu tidak mengerti?" Aditya tersenyum ringan dan duduk. "Aku bisa melihat kalau Victor sangat rendah hati di depanmu, itu bukan kepura-puraan, karena tangannya gemetar. Victor sangat penting di kota Jakarta, mengapa dia begitu takut padamu? Keluargamu sangat miskin dan juga kamu tidak memiliki keterampilan apapun, mengapa ini terjadi tiba-tiba?" Farah sangat bingung dan bertanya kepada Aditya. "Farah, ini pertama kalinya dalam 3 tahun kamu berbicara banyak denganku." Aditya memandang wajah cantik Farah. Farah tercengang, dan entah kenapa merasa bersalah. Dia jarang melakukan kontak mata dengan pria yang dia benci selama 3 tahun seperti sekarang. Intuisi wanita mengatakan kepadanya bahwa pria ini masih sangat menyukainya. Dan dia belum memenuhi kewajiban istrinya selama 3 tahun. "Aku akan berbicara denganmu lebih banyak di masa depan." Farah melihat keluar jendela dan berkata dengan lembut. Aditya sedikit tergerak ketika mendengar ini. "Farah, sebenarnya, aku tidak miskin sama sekali, apalagi kata orang aku sampah. Suamimu ini sangat kaya, kamu tidak perlu mengangkat kepala karena ini." "Apa?" Farah tercengang. Tapi segera, jejak kebosanan muncul di matanya. "Aditya, jangan membual di depan saya, oke? Kamu hanya akan membuat saya semakin memandang rendah dirimu dengan berbicara omong kosong." Bersambung.